Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mak Datuk bisa selamat ya. Alhamdulillah, ada satu kekuatan yang membantu Mak Datuk, yakni Datuk Panglima Kumbang. Alhamdulillah, guru Mak Datuk yang kedua ini bisa membantu Mak Datuk, bisa memberikan suatu energi kekuatan kembali pada Mak Datuk, yang Mak Datuk terasa badan Mak Datuk sekarang ini sudah begitu nyaman sepertinya. Walaupun Mak Datuk tadinya terluka parah, tapi dengan dikeluarkannya darah-darah beku dari dalam tubuh Mak Datuk, sehingga Mak Datuk agak begitu leluasa bernapas. Sudah barang tentu perkelahian dan perkelahian tidak bisa dihindarkan lagi, karena bagaimanapun juga kita sebagaimana suatu tugas spiritual untuk mendirikan suatu kebenaran di muka bumi ini. Bagi yang tidak benar, maka kita harus hapuskan. Tampaknya preman-preman di sini sudah dikuasai oleh Turimang. Sengaja guru Mak Datuk itu menyamar sebagai Ki Codot. Selama ini aku pikir Ki Codot itu adalah pendekar-pendekar baru yang sudah berbaur di dunia kejahatan. Ternyata setelah tabir ini terbuka, ternyata adalah Turimang. Mungkin Turimang saat ini mengira bahwa Mak Datuk ini sudah mati, ya, karena luka dalam ini mungkin dia menyangka tidak akan bisa diobati lagi. Tapi dengan Mak Datuk memanggil dari sosok guru Mak Datuk sendiri, guru kedua bagi Mak Datuk, namun guru ini spesial buat Mak Datuk, ya. Sama-sama di rimba belantara, tapi kekuatan dia mungkin melebihi dari kekuatan Turimang. Datuk Panglima Kumbang memiliki segalanya. Dengan ilmu kabut tunggalnya, dia bisa datang dengan tidak terlihat oleh siapapun. Beralaskan kabut, dia datang. Dia datang dengan begitu cepatnya, dan pergi juga begitu cepatnya. Tapi alhamdulillah, beliau sudah memberikan suatu energi kekuatan kembali dari keris pusaka Mak Datuk. Namun dia berpesan agar pusaka ini selalu diberi warengan. Itulah harapan beliau kepada Mak Datuk. Ya, Mak Datuk akan mengerti akan semua ini, karena bagaimanapun juga energi ini kemarin sudah diserap dulu sama Turimang. Kelicikan Turimang di saat dia ingin menantang, tapi dia ke tempat Mak Datuk dulu dengan alasan ingin memberikan suatu ilmu kesaktian lebih tinggi lagi kepada Mak Datuk untuk membasmi suatu kejahatan. Tapi ternyata Turimang ini malah menyerap energi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin dengan sedikit pisang ini bisa memberikan melepas lelah dari Mak Datuk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sinar. Kameraman. Siapa ini kan? Kameraman. Hati-hati kameraman. Nah, bukan kau sudah mati Mak Datuk? Rupanya kau juga yang bersekongkol dengan Turimang, Ya, sehingga kau tahu aku sudah mati. benar. Hah? Kami sudah mengadakan pesta di markas. Hei, Pakai rayaan untuk diri kau yang sudah tewas Mak Datuk. kau pikir guruku cuma satu? Hah? Kau pikir guruku cuma satu? Siapa yang menyelamatkan kau? Seharusnya apabila aku beritahu kepada dirimu, kalian semua akan punah semua. Di mana kau itu Robo? Kenapa? Ada urusan apa aku berurusan dengan Uhidun Nurogo? Aku tidak peduli dengan Uhidun Nurogo. Aku hanya melepaskan lelah dari sini. Hah? Ajar kau. Karena dari sisa-sisa kekuatanku, alhamdulillah, aku sudah diberikan suatu kekuatan kembali oleh Datuk Panglima Kumbang. Jangan-jangan ini arwah kau Mak Datuk. Dan ingat, untuk saat ini, Mak Datuk tidak akan pernah tinggal diam
akan perilaku kalian. Kalian semua licik. Udin Botak juga licik. Hah? Sengaja dia menantang Madatuk untuk datang ke arah timur sana, tepatnya di samping Batu Lugur. Ya, memang kami yang merencanakan semua itu. Ternyata Dan Kicor, kami sudah tahu kau sudah tewas, Madatuk. Jangan-jangan ini hantu kau. Masya Allah. Ternyata Ki Jodot selama ini adalah guruku sendiri. Kalian sangat licik. Liciknya kalian. Itulah kehebatan daya tarik kami, Madatuk. Dan ingat, perlu kau ketahui, sebesar apapun kekuatan kalian, walaupun kalian bersembunyi di ketiak dari Turimang, aku tidak akan pernah tinggal diam untuk membunuh kalian semua. Kurang ajar kau. Kalau memang kau belum tewas, biarkan aku yang membunuh kau. Allah subhanallah. Ya. Ingat, kekuatanku bukan kekuatan kemarin. Ingat, Siapa yang menyelamatkan kau? kamu tahu siapa yang menyelamatkan aku? Yang menyelamatkan aku adalah Datuk Panglima Kumbang. Akan kupanggil saat ini, dia akan datang. Ingat, tapi aku tidak perlu untuk memanggilnya, untuk menghabisi cunguk-cunguk seperti kalian. Ada kau. Allah subhanallah. Allah. Benar-benar memastikan kau tewas, Madatuk. Ingat, ingat, aku tidak akan pernah tinggal diam. Akan kubunuh kalian semua. Karena dengan membunuh kalian semua, mungkin Udin Botak, Kino Torogo, semua tahu. Jangan harap kau bisa membunuh kami. Kami yang akan lebih dulu. Tapi kalau aku bunuh engkau, sudah barang tentu mereka tidak akan tahu. Setidaknya aku akan mencelakaimu dulu. Biar nanti kau akan laporan pada Kami mereka. masih tidak percaya, Madatuk. Kalau ini benar-benar kau. Kau Kami lihatlah, yakin ini adalah arwah kau. tidak mungkin hantu bisa menginjak bumi. Lihat kakiku, lihat kakiku. Tapi kami pastikan kau sudah tewas kemarin itu, Madatuk. Ya, itu memang keinginan kalian. Itu memang satu keinginan kalian. Tapi ingat, dari saat ini Madatuk akan dendam semua pada kalian semua. Ingat, tidak akan kubiarkan kalian masih menginjak bumi di muka bumi ini. Kami pastikan kau benar-benar akan tewas, Madatuk. Kami Silakan. tidak peduli siapa yang menyelamatkan kau. Silakan. Allah subhanahu. Allah. La ilaha illallah. Ingat, akan kuhabisi engkau. Tapi aku tidak ingin kau mati. Biar Udin Botak Kino Torogo tahu. Dan mungkin kau bisa menghabisiku. Aku akan menghabiskan seluruh tenagaku, Madatuk. Memanggil perempuan yang dititipkan Buglaga dulu. Allah. Om cepet capung. Ingat, Kau baru saja sembuh, Madatuk. Kalau memang kau benar-benar Madatuk, kau baru saja sembuh. Seharusnya kau belum sekuat ini. kau pikir guruku cuma satu, cuma Torimau? Hah? Itu yang kami tahu. Ingat, Katakan siapa lagi, Madatuk? guruku Datuk Panglima Kumbang. Perlu kau ketahui. Kau kupanggil apa? Silahkan. Memang apa yang kau inginkan, aku akan tetap bisa. Madatuk, Apa? memang ini benar-benar diri kau. Aku akan melapor kepada bos-bos yang lain. Pada guru-guru yang lain. Tapi apabila aku melaporkan, kau ingin lapor, sementara kau tidak bonyok, lebih baik aku bonyokkan dulu kau, baru kau lapor. Gimana? Aku yang akan lebih dulu membunuhkan kau.
Silakan. Kau jangan mengejar seperti itu. Ampun. Ampun. Aduh. Ayo. Apa yang keinginkan? Ayo. Memang model tuh Rimang. Panggillah. Bantu aku tuh Rimang. Ini badan tuh hidup kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Panggil. Panggil tuh Limang. Panggil tuh Limang. Kuat sekali kau berani. Ini seperti bukan kau yang dulu. Ampun Datuk, ampun. Aku menyerah Datuk. Kau menyerah? Iya. Jangan siksa aku Datuk. Orang seperti diri kalian ini tidak ada ubahnya bagaikan binatang. Hah? Ampun Datuk. Kalian seolah-olah tidak memiliki pikiran. Hari ini kau menyerah, Maafkan kami, besok kau bikin ulah. Aku minta maaf Datuk. Mewakili bos-bos preman yang lain. Saat ini kau bisa bicara seperti itu. Jangan siksa aku Datuk. Tapi Aduh. Aduh. Ampun Datuk. Aku minta maaf. kau minta maaf. Ya. Ini minta maaf. Ini minta maaf. Jangan Datuk. Itu. Ini hadiah kecil buat kalian. Apabila nanti kau laporan kepada Udin Botak, kau tidak akan kubunuh. Tapi setidaknya kau lari dari sini. Laporkan kepada Udin Botak. Bawa itu sendal-sendalmu. Aku tidak mau melihatnya. Ampun. Ampun Datuk. Jangan Datuk. Jangan siksa aku Datuk. Biarkan. Aku ingin menunggu Udin Botak. Mungkin Udin Botak akan mungkin Udin Botak akan datang kemari. Udin Botak, Uyut, kemarilah. Lihatlah anak buahmu ini. Apabila kalian tidak datang, maka akan kucincang dia. Jangan. Akan kuberikan kepada anjing-anjing yang ada di sini. Serigala-serigala yang ada di sini. Ampun. Ampun Datuk. Kalian semua brengsek. Kalian sengaja ingin membunuhku dengan mengundangku untuk datang ke gubuk Batu Lugur itu. Bapak juga seperti kesetrum Datuk. Kau akan merasakan. Jangan menginjak bumi seperti itu Datuk. Ya, Karena sangat kuat sekali. ya. Teruskan saja. Ini memang hadiah buat kau. Ampun. Aduh. Dan lihatlah, Jangan Datuk. lihat buah ini. Kau akan kesakitan lehermu. Jangan Datuk. Aduh, sakit. Ampun Datuk. Ampun. Ini suatu persiksaan buat dirimu. Ampun. Karena kau selalu bikin ulah. Ampun Datuk. Lihat. Jangan Datuk. Jangan. Sakit Datuk. Sakit. Aduh. Sakit sekali Datuk. Jangan putuskan leherku Datuk. Beginilah. Kalau orang yang sudah menyerah seperti ini, tapi dia akan bikin ulah lagi, pasti dia akan buat ulah. Tidak. Tapi apabila kita bunuh, maka sudah barang tentu mereka tidak akan tahu di mana anak buahnya. Tapi apabila kita biarkan saja, pasti dia akan laporan kepada Udin Botak dan Kiai Trogo. Susah sekali Datuk. Iya, itu pantas buat dirimu. Ampun Datuk. Ampun. Itu pantas buat dirimu. Hah? Karena selama ini kalian habis membunuhku. Kalian ada domba aku dengan Turimang tersebut. Keparat Turimang itu. Ingat, aku mesti punya dendam dengan Turimang. Apabila dia nanti datang kembali ke sini,
maka mungkin akan ada pertempuran kembali antara aku dan Tok Rimang. Dia tidak akan pernah datang. Dia tidak akan pernah datang. Dia tidak akan pernah muncul karena dia tahu aku selamat. Kenapa dia memerintahkanku datang ke sini? Apa dia ingin menjebakku, Madatuk? Persetan dengan dirimu. Persetan dengan kalian. Kalian memang sudah tidak benar. Memang orang seperti kalian ini harus dibumi hanguskan. Jangan, Madatuk. Tidak ada gunanya di muka bumi ini orang seperti kalian. Maaf, Madatuk. Kau masih muda. Seharusnya kau bertobat. Masih panjang cita-citamu untuk kembali ke dunia kebaikan. Pantang kami untuk Itu kepantang bagimu. Itu pantang bagimu. Ingat. Ingat, aku tidak akan pernah tinggal diam. Bisa aku pukul kau tuh kain. Itu mau. Dia pingsan. Dia sudah bisa, kameramen. Kita tinggalkan saja. Biar Uyut ke Unotrogo bersama Udin Pastapal dia kemari. Nanti kalau dia kemari, dia akan mengetahui kalau anak buahnya sudah tergeletak seperti ini. Dia akan lapor. Ayo, kameramen. Alhamdulillah, kameramen. Ada makanan sedikit buat Madatuk. Alhamdulillah. Lihat pisang. Lihat kameramen. Oh, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini mungkin rezeki buat Madatuk. Kameramen, kau makanlah, kameramen. Ini untuk dirimu. Alhamdulillah, ya. Mungkin apabila kita bunuh, maka sudah barang tentu dia tidak akan pernah membawa berita yang menyakitkan bagi dirinya. Kalau Ronald itu kita bunuh, tapi kalau dia pingsan begitu, itu lebih bagus. Jadi dengan begitu Udin Botak nanti akan datang bersama Uyut Unotrogo. Dia pasti ke tempat ini dan melihat bahwa Ronald dalam keadaan seperti itu. Dia akan bertanya, siapa yang mukul Limbo? Kau bertempur dengan siapa? Itu jawaban yang Madatuk inginkan. Alhamdulillah. Ini mungkin rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Pisang ini kalau kata kita masak di batang. Ya. Sedikit melepas lelah. Tampaknya buah duku ini sudah agak ingin matang, ya, ingin besar. Ya, alhamdulillah. Tapi Madatuk merasakan kekuatan Madatuk sekarang lain. Madatuk merasakan ada kekuatan energi, kekuatan yang luar biasa di dalam tubuh Madatuk. Sejak Madatuk dibantu oleh guru Madatuk ini. Untung sekali Madatuk bertemu dengan guru ini. Bisa dipanggil, dia akan datang dengan muncul dengan seketikanya. Apabila Madatuk memanggilnya, dia akan datang dengan secepatnya. Datuk Panglima Kumbang memang benar sosok guru yang luar biasa. Sebetulnya Datuk Panglima Kumbang memiliki sorban dari kulit harimau, dan itu memiliki suatu kekuatan energi yang luar biasa. Apabila nanti Madatuk bisa tumbang kembali atau kalah lagi sama Tok Rimang, mungkin Madatuk akan meminjam pusaka kulit harimau dari Datuk Panglima Kumbang. Karena dengan memakai sorban kulit harimau tersebut, tidak satu kekuatan pun, tidak satu pukulan pun yang bisa
melukai dari tubuh Madatuk. Tapi jangan sekarang, karena dia sudah memberikan suatu kekuatan, energi kekuatan yang luar biasa ke dalam tubuh Madatuk. Keris pusaka ini juga sudah diisi kekuatan-kekuatan, energi kekuatan yang luar biasa. Tapi sudah barang tentu Madatuk harus memberi warengan kepada keris ini agar pusaka ini semakin kuat. Gini saja, teman-teman. Ayo, ikut Madatuk berjalan. Oke, teman-teman. Kita masih jauh perjalanan kita. Masih cukup jauh perjalanan kita. Mungkin sore nanti kita akan sampai ke Kontrak.